Meneruskan pengajian kita tafsir Al-Quranil Azim sampai di wabashshiril ladzina amanu 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau pada ayat sebelumnya Allah ingatkan kita dengan kondisi neraka jahanam. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya itu adalah batu-batu dan sejenisnya yang mereka jadikan patung untuk mereka sembah. Waquduhan nas. Jadi bahan-bahannya itu adalah batu-batu dan manusia. Jadi bahan bakarnya neraka itu batu dan manusia. Di dunia saja yang sifatnya tidak abadi. Innal hadasat la tadu. Dalam kehidupan dunia yang sakitnya aja nggak abadi. Kalau satu ketika kita dikasih rasa sakit, itu habis kita jerit-jerit. Padahal kalaulah seminggu kita dikasih, di bawah seminggu kita sakit. Ada waktunya nih, sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pas Selasa udah enak. Karena nggak abadi. Gimana kalau rasa sakitnya abadi? Kita sakit gigi aja, Pak. Itu perih-perihnya mungkin 1 hari sampai 2 hari. Turun kita, dibang gigi di sini. Nah ini mah kagak ngapa-ngapa. Di sini doang pusing. Tertulung-tulung, padahal 2 hari serahmat. Sakit pertama dengan setelah durasi 2 menit, 3 menit, setelah 2 jam, 3 jam itu beda. Walaupun masih sakit, tapi udah nggak sesakit yang pertama. Inilah kehidupan dunia. Gimana kalau sakitnya itu permanen, nggak berubah, dan kekal. Dan itulah azab yang Allah akan berikan terhadap orang-orang yang kafir. Obatan sakit, sampai pada akhirnya kita pingsan. Udah nggak berasa sakit. Digabungin sekuat-kuatnya. Apa 5 jam habis itu pingsan, nggak berasa udah kita. Atau mati, kelar kan? Nggak ada rasa sakit. Sebelum dimasukkan ke surga, sebelum dimasukkan ke neraka, Allah ambil kambing sebagai yang akan diperlihatkan oleh seluruh makhluknya. Jadi Allah ambil kematian yang berupa kambing, disembelih sama Allah. Kata Allah, mulai hari ini sudah tidak ada kematian. Yang di surga tidak akan mati dan dia terus akan mendapatkan nikmat Allah. Yang di neraka dia terus mendapatkan azab Allah dan tidak pernah mati. Makanya Rasulullah kalau udah ngomongin neraka nangis, Pak. Makanya kenapa Rasulullah nggak kuat tawa apa terbahak-bahak? Iya, mikirnya ke sono. Kalau kita mah ya kurang ongkos. 1 hari 1000 tahun. Dan semuanya akan ngelihat, Pak. Diperlihatkan oleh Allah. A'udzubillahi min. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Allahumma inna nas'alu bikaramika wujudika ya Rabb antun kizana minan nar. Ya Allah, dengan kemurahan Engkau, sayang Engkau, selamatkan kami dari neraka. Gimana biar selamat dari neraka? Ya taat sama Allah. Dipanggil sama Allah sehari semalam 5 kali, ya taat. Makanya disunahin kalau lagi dengar azan kita suruh jawab. Maksudnya apa? Itu sebagai bentuk sambutan atas panggilan Allah. Allahu Akbar. Iya, ya lebih ya Allah. Allahu Akbar. Disuruh puasa, kuat ya kita puasa. Disuruh sedekah, ya sedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, kita nanti kita di akhirat lihat ke kanan kita, ke sebelah kanan itu semuanya perbuatan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia. Penuh semuanya. Yang baik, yang buruk semuanya, ya Allah. Lihat ke kiri, sama semuanya. Yang lawan nama emang, lawan nama bapak. Yang maksiat, semuanya kumpul. Setelah ke kanan, ke kiri, dia baru nengok ke depan. Pas ke depan, dia lihat neraka jahanam. Apa kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah.
Selamatkan diri kalian dari neraka jahanam walaupun dengan sebutir kurma. Ayo. Bang Juki, Haji Slamet, Bang Pudin, Bang Rahman, Ustaz Mariadi Abbas. Ayo. Ini karpet belum lunas. Ji, kalau 10.000 mah kagak punya 2.000 gas. Dapat 3 hari 4 hari nih karpet beres lah. Ada sedekah lagi, keluarkan sedekah kepada siapapun. Niatkan ikhlas karena Allah. Itu satu amalan yang bakal nyelamatin kita dari neraka jahanam. Nah, maka kalau lagi cerita neraka begini, hendaknya lah di dalam hati kita tanamkan rasa takut yang luar biasa. Biar kita terus berlindung kepada Allah dari neraka. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari neraka jahanam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Siapa yang mau nyelamatin? Ya, siapa yang mau nyelamatin? Ya, aku mau pegangan aja sama Haji Ahmad. Haji Ahmad juga nak, jangankan kelas Haji Turmuzi, Pak. Bukan siapa-siapa, sampah, Pak. Sayyidina Adam Abul Bashar. Sayyidina Ibrahim Abul Anbiya. Saat seluruh manusia minta pertolongan, bilangnya nafsi, masing-masing dah sekarang. Ayo kita berbuat. Nah, ini ngaji kita salah satu melakukan amal sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Untuk apa? Ini yang akan bisa menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Bayangin aja, Pak. Bahan bakarnya kita. Nauzubillahimin. Dan bebatuan bagaimana kagak pantas. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari neraka ya Allah. Nah, kelanjutannya wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, sekarang surga. Kalau cerita surga biar makanya kalau lagi baca Quran, kita jadi makmum mau jadi imam, baca yang terkait neraka, berlindung sama Allah. Wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Ya Allah, aku lindungi aku dari neraka. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Ya Allah, aku minta salat. Itu baca Quran yang benar begitu. Di salatin aw kharijaha, mau di dalam salat ataupun di luar salat. Nabi itu ngajarin baca Qurannya begitu. Warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an yang baik salah satunya. Setelah disiplin baca Quran itu sudah bisa dilaksanakan tajwidnya, tahsinnya, makharijul hurufnya, tapi yang terpenting adalah apa? Bacanya itu harus benar-benar sambil direnungin. Kadang-kadang ayat neraka dipakai lagu-laguan. Akhirnya jawabnya kita Allah, Allahnya ambil nyengir lagi. Nah, ini yang udah banyak keliru kita. Wa basyiril ladzina amanu. Ya, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikan kabar bahagia. Oh, kita nih mudah-mudahan amin ya Allah. Berikan kabar bahagia kepada mereka yang beriman. Beriman. Bi anna Allah mawjud, bi anna Allah huwal khaliq, bi anna Allah biyadihi kullu syai'in. Bi anna Allah khalaqal asya'a kullaha. Bi anna Allah khaliqus samawati wal ardh. Bi anna Allah alimul ghaibi wasyahadah. Bi anna Allah fatirus samawati wal ardh. Bahwa Allah yang menciptakan kita, menciptakan segalanya, mengatur segalanya. Di kekuasaannya semua ada urusan. Enggak akan pernah terjadi kecuali yang harus kita imani. Beriman kita ini, antu'mina billahi wa bil yaumil akhir wa bil kutubi wa bil rusuli wa bil yaumil akhir wa antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khair. Rukun iman 6. Imanin, percayain. Dari masih muda sampai sekarang susah melulu, kagak kaya-kaya. Udah kerja di mana aja. Bagaimana sih urusannya? Pakai merengkal, Allah romannya pakai ditantangin. Ya, bukan lalu beriman dia. Kalau dia percaya rukun iman yang ke-6, dia akan, oh iya, ini adalah ketentuan. Karena bukan kerja saya yang bikin saya kaya, bukan malas saya yang bikin saya miskin. Tapi semuanya ketentuan sudah ada pada ketentuan Allah.
Bukan mau saya, istri saya meninggal. Bukan. Tapi semuanya ketetapan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu iman namanya. Percaya semuanya kepada malaikat-malaikatnya. Allah punya malaikat, malaikat hamba Allah yang mulia yang tidak akan pernah masuk. Imani. Percaya kepada seluruh rasul, imani. Tar dalam hati. Iman itu di sini, Pak, bukan di sini. Ya. Jadi kalau Bang Juki ngomong saya beriman kepada Allah di hatinya, enggak, bukan dikatakan beriman. Iman itu di sini. Nah, maka kalau iman itu di sini, itu akan bisa memberikan buah. Buahnya apa? Amal. Nah, makanya di sini diikat, digabungkan. Berikan kabar bahagia kepada mereka yang beriman, yang imannya ini berpengaruh. Kemudian dia beramal soleh. Percaya aja sama Allah, yakin yang menciptakan saya Allah. Cuman kagak berbuat ya, dia tetap ada iman, tapi imannya tidak sempurna. Ada manfaatnya? Ya ada lah, masa kagak. Ya, cuman kalau lah memang nanti dia neraka atau langsung surga, itu terserah Allah. Insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabah. Kalau Allah kepengen diampunin, kalau Allah kepengen dimasukin neraka, itu terserah Allah. Tapi untuk yang beriman dan amal soleh, itu langsung disiapkan sama Allah surga. Itu janji Allah ini, Pak. Ini janji. Dan Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Kalau Allah pernah janji lewat Sayyidina Muhammad dalam firman-Nya, kabarkan bahagia kepada mereka yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan amal saleh, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Untuk mereka akan mereka dapati nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun derajat levelnya nanti masing-masing, ya iya kan, iman dan amal orang itu beda-beda. Ya saya nggak bisa selamat lah sama Pak Haji Selamat. Bagaimana dia mau orang jamaahnya rajin, sedekahnya rajin, sama orang kagak pernah gerentak, sama orang kagak pernah asem. Beda. Begitu juga, iman kita beda lah dengan iman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dengan para sahabat-sahabat. Maka surga itu ada 100 tingkat. Ya, ada 100 a'laha firdaus, a'laha surganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling tinggi yang ada di bawah aras pas itu adalah surga yang disiapkan Allah untuk Sayyidina Muhammad. Itulah maqamam mahmud. Itulah wasilah. Nah, habis itu firdaus. Nah, Rasulullah tuh nyuruh kita kalau minta sama Allah surga firdaus. Sallallahu al-firdausa, minta kepada Allah firdaus. Makanya kita suruh minta, ya Allah, Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus. Minta surga firdaus. Itu di bawah Nabi. Tempat Nabi kita firdaus. Berarti kalau 100 tinggal 98 ke bawah. Surga. Gimana asal tahu? Kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga yang paling rendah. Ada satu riwayat yang sahih dari Nabi kita, bahwa suatu ketika ini orang nggak punya amal apa-apa, nggak punya amal apa-apa, udah pasrah. Dia pasrahnya udah pasti neraka lah, kan gitu, udah pasti neraka. Udah ngikut aja. Itulah sayangnya Allah kita, Ghafurur Rahim. Itulah sayangnya Allah kita, Karim berakramul akramin, yang maha murah, bahkan maha murah. Jadi ini orang ditawatin, kamu mau masuk surga? Ya mau banget. Ya pastinya surganya yang paling rendah. Itu disifatkan oleh Rasulullah SAW, surga yang paling rendah itu seperti 2 kerajaan terbesar di dunia. 2 kerajaan terbesar. Mananya apa, Pak? Di dunia ini hanya 2 yang pernah memiliki kerajaan besar. Romawi dengan Persia. Makanya kan kalau kita lihat-lihat di TikTok, di YouTube, di medsos itu kan kerajaan bagaimana gedenya istana, ada air yang mengalir, puhunan buah-buahan bermacam-macam, makanan dayang-dayang yang luar biasa. Itu 2 kali lipat itu surga yang paling kecil, surga yang paling rendah. Gimana yang firdaus?
Maka kalau amal model kita, amal model kayak kita, jangan pakai muluk-muluk. Mintanya sama Firdaus, dimasukin kemana juga bebas aja udah. Karena apa? Surga. Pantes orang sembahyang, orang ngaji, orang sedekah. Malam Jumat yang ngaji cabut pakai kain ngaji dia. Yang di sini mah tidur. Kan begitu kasarnya. Artinya apa? Dia ngaji. Pantes dia minta surga Firdaus. Lah jangan kalau diajak ngaji mancing, lagi giliran doa mah, ya Allah ini, Allahumma inni as'aluka Firdaus. Lah, Firdaus dari mana? Ngaji kagak, sembahyang kagak, minta Firdaus. Firdaus ono kali. Bojong nangka. Ya Allah. Mudah-mudahan selamat kita ya. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pasang badan, Pak. Dari mulai dibangkitkan seluruh manusia, Rasulullah udah nongkrong di 3 tempat itu. Sayang banget sama kita. Kita kadang-kadang kagak punya otak. Gak punya otak, gak punya adab sama Rasul. Amanu wa amilus salihat. Beriman dan punya amal soleh. Mudah-mudahan iman kita sudah kita buktikan dan iman kita benar ada di hati karena sudah terbukti dengan amal soleh. Nah, amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah satu amal yang dilakukan sesuai panduan Nabi yang ikhlas. Sesuai panduan Nabi maknanya zahiran wa batinan. Salat apa? Kita salat dari mulai takbirnya, sedekapnya, rukunya sampai salamnya semuanya sesuai bimbingan. Zahirannya, lahirnya seperti itu. Alhamdulillah kita sudah bisa nyontoh Nabi. Nah batinnya udah bisa nyontoh Nabi enggak? Nah batinnya memang bagaimana? Batinnya yang dicontohkan Nabi kepada kita, maka ini adalah ibadah yang harus kamu lakukan hanya untuk Allah. Maka sesuai pelaksanaannya, zahiran wa batinan, dengan apa yang dicontohkan Nabi, itu amal soleh. Nah kalau sekarang dia sholat, bener sholatnya mah, hatinya ria. Pengen banget dilihat orang. Pengen banget dipuji. Pengen banget disanjung. Wah elah kalau dia mah sholat ini aja juga. Emang hatinya pengen dipuji, hatinya pengen disanjung, hatinya ria, hatinya sombong Bang Rahman. La ilaha illallah. Bukan amal soleh. Sedekah pengennya disebut mulu, dah di Bang Bedok. Lah orang-orang yang 50 juta diam-diam aja, malah jangan pakai disebut ya. Tega cepet, sebutlah katanya. Udah begitu ngirim arwah lagi pakai, ada 10. Kan gua mau budak bacain begitu. Lu namanya budakin guru. Lu ngasih cepet buat karpet disuruh bacain Fatihah sampai 10. Gua ogah amat. Iya, jangan Pak, jangan seperti biasain begitu. Kalau saya jamaah saya sering bilangin, kalau hadiah pahalanya buat emak bapak kita, jangan suka budakin guru atau siapa suruh baca Fatihah aja. Caranya bagaimana? Ambil aja tuh amplop, taruh 100.000. Ya Allah, jadikan pahala sedekah buat karpet ini, pahalanya buat minyak. Terus kasih siapa? Sholat. Kasih ngomong buat karpet kelak. Nah, itulah. Wala tubtilu ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma'alahu ria'an nasi wa la yu'minuna billah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekah engkau dengan ria. Kita ngasih 100.000 di hati biar lo sebut nama gua, biar pada orang tahu kalau gua sedekah. Lah asli model kayak begitu mah udah batal tuh pahala sedekah. Jangankan timbang 100.000, miliaran kau keluarkan, Allah akan batalkan pahala sedekah kau. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan panduan Nabi. Makanya nggak jadi amal soleh. Amal soleh itu adalah amal yang naik ke Allah, Pak, yang diterima. Mang Main ngaji malam Jumat, walaupun udah tua jalan ngayuk dia ngaji ikhlas karena Allah, itu amal soleh, Mang. Guru minta beliin durian ini sampai sekarang tapi lupa mulu. Itu juga amal soleh, Mang. Orang namanya lupa ya, Mang. Lupa. Kalau lupa mah kagak diomelin. Belum musim lagi. Ya.
dimakan sampai. Iya, agak bercanda. Kalau kayak gitu tuh Pak, jangan serius Pak. Kita lagi ngomongin surga. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga. Baju pakaian yang antum pakai kita semuanya itu Pak, itu bisa jadi amal soleh. Nutup aurat kita amal soleh. Apa aja semuanya jadi amal soleh kalau dilakukannya itu sesuai perintah. Baik itu secara lahiriah maupun batiniah, baik lahir, luar ataupun dalam. Luarnya sesuai perintah Nabi, ada perintah dari Nabi, dalamnya ikhlas karena Allah. Baru amal soleh. Nah makanya ikatannya yang beriman dan amal soleh. Nah sekarang benar sih iman dia gini-gini kan, misalkan kita kan nggak tahu, hanya Allah yang tahu dan Dia yang ada, yang memiliki hati. Tapi amalnya selalu ria, nggak bisa. Nah janji yang akan kelak pasti janji Allah nggak akan ingkar, dimasukkan surga yang beriman dan beramal soleh. Apa aja Pak? Semua bisa jadi amal soleh. Mau itu ibadah mahdoh seperti sholat, ya terus puasa, ya haji, bisa jadi. Atau yang lain, kita kerja ke kantor, kita ngojek, kita jadi security, jadi satpam, apa aja Bu semuanya. Lalu niatnya karena Allah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai laki-laki mencari nafkah, itu akan ibadah kepada Allah. Makanya capek dan keringat kita itu dihargai sama Allah. Maka dalam satu riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW, ada dosa yang tidak akan diampuni oleh sholat, oleh haji dan yang lainnya, tapi dia akan diampuni yang enggak dari keluarnya seorang laki-laki pimpinan rumah tangga untuk mencari nafkah, baru diampuni itu dosa. Berarti kan ibadah. Gitu. Gue mau beli kain WHS nih. Apa dulu tujuannya? Biar terlihat umat Rasul itu cakep. Gak ada di hatinya buat ria, buat sombong, buat apa. Saya pengen terlihat umat Rasul itu cakep. Rasul gak pernah ngajarin cebrik. Rasul ngajarin rapi, ngajarin bener, ngajarin bagus, ngajarin wangi. Maka pakai parfum itu punya nilai ibadah kalau niatnya kita bener. Lu beli parfum lu apa 5 juta, yang 17 juta. Gua ngikutin sunnah Nabi. Cakep gak? Tapi di sini adanya, gua ngikutin sunnah Nabi. Itu amal soleh. Kalau buang sama bini, ya bukan amal soleh lah. Jangan nyengir aja bangmu. Asal lembangan ngomongin, nyengir aja. Jangan, kita jaga perasaan Bang Wawan dong. Ya Bang Wawan ya. Menjaga perasaan saudara kemudian memberikan kebahagiaan pada hatinya, itu amal soleh, ibadah. Senyum depan orang, ibadah. Tuh. Senyum. Ya Allah, carikan bini yang baik, soleha ya Allah, yang cantik dan kaya ya Allah, buat seluruh jamaah saya yang duda ya Allah, juga jamaah saya yang mungkin ingin nambah ya Allah. Bang Rahman, amin. Bang Rahman sama Pak Haji Ahmad, amin kenceng banget. Semuanya amin. Bang Juki mah jangan amin Bang Juki. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lihat, Allah tuh pasti memberikan. Kita kan nggak pernah lihat surga, Pak. Ya, kita belum pernah lihat surga. Nabi iya, udah pernah dilihatin langsung. Makanya Nabi kalau lagi cerita sahabat, apa ciplak semuanya. Diceritain neraka juga mata kagak berhenti sama air mata, takut. Diceritain surga juga semuanya ciplak, kayak orang kurang makan gitu kan. Tahu nggak ciplak? Iya, karena Nabi langsung lihat. Tapi itu tidak ditinggalkan oleh Allah, tetap diberikan perumpamaan. Coba dibayangin Pak, kita punya satu rumah yang mewah besar dengan fasilitas komplit. Di belakang rumah samping itu ada gunung-gunung dan kemudian mengalir air ke samping rumah, ke depan ada rumput dan puhunan-puhunan rindang. Makanya saya sering memberikan perumpamaan. Bapak pernah ke Cibodas gak? Ajar saya lah. Enak gak? Indah kan? Bila di sonanya ada air ngalir, rumputnya hijau, kan gitu kan? Pohon-pohon rindang, seperti itu. Surga. Biar masuk ke akal kita. Ya Allah, indah amat berarti kalau begitu surga.
Hah? Gas, bismillah. Jadi kalau kita lihat begitu indahnya ciptaan Allah di muka bumi ini lewat makhluk-makhluknya dengan desain rumah yang luar biasa, ada kali-kali kecil, ada pepohonan buah dan luar biasa indahnya. Gimana surga yang langsung Allah buat? Makanya kan ada bahasa wala ainun ra'at, la ainun ra'at, mata enggak pernah memandang, wala udhunun sami'at, kuping enggak pernah dengar, wala yahtur ala qalbil bashar, dan enggak pernah terlintas. Andai kita menghayali bagaimana indahnya surga itu enggak akan pernah ketemu. Hayalan kita itu enggak akan sampai karena saking indahnya. Airnya susu, madu, wanginya misik. Di warna misik yang sering gue cium di dunia kaget. Nah itu mah misik goceng. Mana ada misik goceng, Pak? Makanya saya suka kalau lagi serakal jangan suka misik-misik goceng. Misiknya yang 2 juta, 3 juta baru tuh makanya. Sedap, bener-bener misik. Misik goceng. Apa puyeng kita giniin, ngeri tersinggung. Akhirnya kita diam aja begini kan. Bang udah paham banget mau seolah-olah kalau saya dikasih minyak yang goceng, saya begini tangan saya. Sambil berengut. Saya kagak mau gosok-gosok. Karena ntar kalau digosok, dia nyerap. Lebih nih cium. Waduh. Kagak ada yang mau deket, Pak. Demi Allah. Enak aja, enak. Coba itu. Minyak wangi itu buat menyegarkan. Buat refresh namanya. Buat healing. Buat nyegerin pikiran. Lah kalau jadi bikin enak, mau ngapain jadi pakai? Makanya beli parfum yang benar. Kalau mau beli misik yang asli. Misik yang asli itu apa? Dari koreng yang tercipta, yang Allah ciptakan di rusa, dan kemudian koreng itu yang Allah ciptakan kantong, dan di kantong itu nanti ada minyak. Itu misik namanya. Makanya Miskul Ghazali itu mahal, Pak, bukannya goceng. Hajarul Aswad. Ya, Hajarul Aswad. Segini minyaknya. Hitam banget. Tuh, Bang Wajib Puyeng, Bang Wawan, jangan suka Bang Wawan kalau serakal pakai minyak itu ya. Pokoknya Maulid di Nur Saada minyaknya harus yang 1,5 juta. Penghormatan lah sama malaikat. Orang malaikat lagi pada hadir, kita zikir, kita salawat. Malaikat aja wangi-wangi. Nyong. Nggak main. Beli merek yang bagus itu. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya Allah, indah banget surga. Makanya kalau sahabat itu kalau udah diceritain surga itu ka'annahum ra'ul ain. Ra'ul ain. Sahabat kalau diceritain neraka seakan-akan sahabat melihat langsung neraka, takutnya bukan main. Saat diceritakan surga, ya itu seakan-akan mereka para sahabat itu melihat. Walaupun hanya diceritakan aja. Itu yang pertama yang cerita adalah Rasulullah. Maka sahabat itu kalau sudah kata Rasulullah perangi mereka orang-orang kafir. Ada seorang sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kalau aku perang terus kemudian aku mati di mana? Di surga. 3 makan korma baru 1, 2 dilepas, buat cabut langsung, dibelah tuh kaum kafir. Habis mati. Habis dikata kalau aku meninggal nih perang di mana? Di surga. Langsung tuh korma belum kemakan 1, dihembat orang-orang kafir. Dia mati. Pengen apa? Surga. Enakan surga apa sama rumah kita? Enakan surga sama gedung kita? Enakan surga sama banda kita? Enakan surga daripada dunia beserta isinya serta hiasannya. Enakan surga. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Gimana salat tahajud kita? Bagaimana puasa kita? Bagaimana sedekah kita? Ya udah ilmunya udah pada dapat, penrahman semuanya kita. Woi, yang selamat dari neraka enggak? Ilmunya udah pada dapat, tinggal ini karpet ngutang. Ya saya kalau kaya mah Pak, jangan saya kagak bebanin bapak-bapak. Ntar mah kalau udah kaya lain lagi, emang begitu. Omongan orang susah mah. Omongan orang susah mah begitu. Woi, bener kagak? Ya lagi susah mau omongan meluncur romannya. Lagi giliran saya mah pagar ditutup. Lah di WhatsApp juga romannya kagak checklist 1. Iya. Bergedek begitu mah. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa. Saat ahli-ahli surga itu Pak dikasih buah-buahan sama Allah. Ini buah ada disediakan buah jeruk ada apa.
Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ahli surga itu mudah-mudahan kita semuanya amin ya Allah. Ahli surga itu bilang, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ini kayaknya ya Allah, ini kayak yang pernah kita makan dulu ya di dunia, jeruk, apel begitu. Pas dijajalin, wah lain ini mah. Lah bentuknya lain. Ini mah cakep banget, rasanya kayak begini. Nah itu. Buah boleh sama dengan buah yang pernah Allah turunkan dan ciptakan dalam kehidupan dunia, tapi rasa dan bentuknya tidak akan pernah sama. Karena surga memang diciptakan lil muttaqin, buat orang yang tunduk kepada Allah dalam kehidupan dunia. Bukan orang yang begini melulu apa nggak batal. Makanya semuanya nggak ada yang ngangkat pundak ini. Ada yang nyender semuanya begini, mau udah turun, mau udah kaki kan, sampai bang. Itu sebagai tanda tundukan kita kepada Allah. Yang tunduk kepada Allah itu yang akan berhak Allah masukkan ke dalam surga. Udah enak dah Pak. Emang apa aja ada, pasar aja ada. Kan di antara kita ini masih ada apa? Ada yang sampean gue pengen punya duit banyak terus belanja kan gitu. Udah begitu pakai pesawat, jet pribadi. Emang itu ada di surga? Ya Allah Pak, kecil banget. Di dunia aja ada, apalagi di sono Pak. Woi. Di dunia aja ada, apalagi di sana. Lantar pasarnya ada, pasarnya di hari Jumat. Ya kalau pasar bisa belanja, ya belanja. Biar kita puas apa aja yang kita kepengen. Apa aja yang ada di nafsu kita. Apa saja yang kita kepengenin. Semuanya Allah akan adakan dan Allah berikan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Semuanya yang diinginkan nafsu-nafsu kalian itu Allah akan berikan. Pengen apa Pak? Nah, gue di dunia mau punya bini atau aja gue pengen di sana nambah Pak. Biarin kalau di sini mana kita takut banget, nggak apa-apa. Nanti aja berhayal nambahnya di surga. Itu kalau masuk surga. Kalau kagak terus dibebek sama bini. Ya kalau udah bini di sana mau benar. Bukan lain, kalau memang fisiknya masih itu, tapi udah soleha. Paham Bang Wawan? Wawan? Hah? Iya, dia mau bukan kayak orang ngina, dia mah. Paham gak kira-kira? Ya Allah, surga. Apaan aja, Pak? Yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Dayang-dayang anak-anak kecil pada mundar-mandir bawain gelas. Gelasnya itu bukan gelas begini, brother. Min dhahabin wa fiddatin wa lu'lu'in wa barjadin. Semuanya ini apa? Zabarjad. Intan permata. Mundar-mandir, apa yang kurang? Brok. Apa yang pengen? Brok. Apa yang ini? Brok. Aku pengen anggur, brok. Aku pengen pakai ini, brok. Ada apa nih kita pengen? Nah, makanya di sana ada tingkatannya. Ada yang rindang masih terkena, ada bukan panas, masih ada hawa ini. Ada yang rindang banget. Ya nanti level-levelnya. Nah makanya kalau kita dapat Firdaus, cakep banget udah sempurna banget. Ketemu bini lagi nggak di sana? Nah ini yang jadi pertanyaan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Silakan yang mau bertanya.